Hari ini bersama Baskara Putra atau yang biasa kita kenal sebagai Hindia. Terima kasih sudah mampir ke sini. Terima kasih Bang sudah diundang. Terima kasih banyak. Wah, gimana memperkenalkan lo ya? Lo mendefinisikan diri lo apa? Penyanyi atau pencipta lagu atau Penyanyi dan pencipta lagu sih biasanya. pencipta lagu. Terakhir itu kita lihat lo menang AMI. Yap. Dimana langsung dipotong tuh. Nggak ada orang yang punya muka jelek kecuali Yono ya. Kalau bukan. Bukan itu. Nggak ada yang suaranya jelek cari suara Gak ada gimana? suara, gak ada orang yang suaranya jelek. Gak ada yang gak bisa nyanyi. Nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi kayaknya banyak yang misquote ya atau apa sih? Ya biasalah, maksudnya kalau udah dipotong jadi soundbit gitu kan ya jadi meme segala macam. Cuman lucu-lucu aja gitu orang menanggapi itu sih. Tapi itunya intensi lo ngomong itu tuh apa artinya apa tuh sebenarnya? Ya menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak ada suara jelek gitu ya, adanya suara fals. Oke. Gue juga pernah gitu, maksudnya nyanyi sering berantakan kalau live segala macam. Cuman menurut gue nggak ada lah sebenarnya orang yang suaranya jelek gitu. Menurut gue semuanya bisa nyanyi secara literal dan figuratif gitu. Oke. Maksud gue adalah kayak ya lu bisa gitu selama lu tahu apa yang pengen lu omongin, Heeh. bisa nyanyi tanda kutip. Kalau lu Oke. tahu apa suara yang mau lu keluarin gitu, lu bisa nyanyi. Tapi artinya semua tergantung apa lagu yang mau dibawakan atau konteks ketika lo bernyanyi atau gimana tuh maksudnya? Konteks, maksud gue kayak muatannya apa yang pengen lu omongin gitu, dan bagaimana lu mengemasnya secara teknis gitu. Oke. Maksud gue adalah dua hal tersebut. Oke. Malah bahkan lebih condong ke yang konteks ya, maksudnya kayak lu mau ngomong apa gitu. Maksudnya Oke. di keadaan dimana sekarang satu hari tuh bisa rilis ada ribuan lagu, lu mau ngomong apa gitu di saat lu punya kesempatan buat didengar sama orang 3 menit 5 menit. Nah, yang menarik dari lo ini adalah band lo banyak banget. Jadi gue sekali ngelihat lo di TikTok gitu kan, abis itu semua langsung masuk ya biasa kayak seperti biasa TikTok ya. Iya. Dan penemuan gue terhadap lo itu kan kalau nggak salah tahun lalu ya, gue baru tahu ada Hindia, ada Fish, ada lain-lain itu baru tahun-tahun lalu. Nah tapi akhirnya jadi kebuka semua tuh. Ternyata band lo nggak cuman satu atau project lo nggak cuman satu. Ada Fish, ada Hindia, ada Lomba Sihir ya. Iya. Dan ngeluarin albumnya juga cepet-cepet banget. Ada beberapa pertanyaan sih, cuman yang paling pertama dulu adalah kenapa lo harus sampai punya 3? Menurut gue itu sesuatu yang kayak gue rasa kalau orang jadi gue juga ujung-ujungnya akan melakukan hal yang sama gitu loh. Oke. Maksudnya pertama ada FIS gitu, itu juga di FISIP UI terbentuknya bertahun-tahun lalu. Ya nongkrong di Takor terus kayak ngeband yuk gitu, kayak kebanyakan orang lah pada umumnya yang ya pengen ngeband aja gitu. Maksudnya laki-laki ini semua mencari aktualisasi diri gitu di umur itu. Dari pertama kali ada FIS tuh gue udah pernah bilang ke anak-anak yang kayak gue pengen suatu hari nyoba sesuatu yang formatnya tuh sendiri gitu. Gue pengen nyoba kayak Solo. gitu. Oke. Cuman gue pribadi merasa belum cukup ilmunya buat ngelakuin itu, belum cukup kenal banyak orang buat ngelakuin itu. Sampai akhirnya ada kesempatannya jadi Hindia gitu. Awalnya juga Hindia tuh nggak pengen diseriusin gitu Bang. Maksudnya yang kayak oh ya gue pengen bikin lagu aja gitu, tapi yang topiknya beda sama Fish, kayak muatannya beda, caranya, teknisnya juga beda gitu. Ternyata responnya positif gitu. Maksudnya jadi besar terus. Gue yang bodoh kalau tidak dilanjutkan gitu menurut gue. Akhirnya jadi proyek kedua yang serius juga. Dalam proses bawain lagu-lagu Hindia ini live, ada teman-teman gue yang bantuin, itu kawan-kawan yang sekarang jadi Lomba Sihir. Oke, itu berarti band lo kan kalau nggak salah ya? Ya sekarang Pengiring itu gitu gue ya? jadi membernya gitu. Dulu itu mereka itu membantu gue di panggung sebagai sessionistnya Hindia gitu. Oke, jadi itu session player yang sering sekali diajak, sering Dan bareng bukan gitu. sering sekali, bahkan emang selalu mereka sih dulu sih. Selalu mereka dan ya udah kita bandin aja gitu. Iya, waktu itu pandemi soalnya. Terus yang kayak masih ada yang tinggal dengan orang tua masing-masing gitu. Takut kan maksudnya kalau misalnya kayak mau nggak mau keluar karena kerjaan, karena tetap ada kerjaan gitu. Iya. Karena pandemi. Kayaknya kita nyewa rumah bareng-barengnya terus bikin bubble sendiri deh, biar ya bertanggung jawab lah gitu dengan kayak kesibukan kita dan kesibukan kami, dan apa namanya, kita nggak tahu mau ngapain, nggak ada panggung, nggak ada apa. Akhirnya sewa satu rumah bareng-bareng. Terus abis itu ada terpantik aja idenya bikin album yuk, karena kita nggak tahu mau ngapain gitu. Bikin album dengan format Lomba Sihir itu, menuju akhir pandemi ada offer
terus bergulir lagi, responnya positif lagi, jadi proyek lagi gitu. Kayak gitu sebenarnya. Akhirnya punya 3. Akhirnya ada 3. Nah, yang sering gua tahu tuh lo dibilangnya vokalis magang di Lomba Sihir. Iya. Karena memang jarang tampil bersama mereka. Apa Iya, gimana? karena jadwalnya sudah sering sekali nabrak dengan Fis dan Hindia gitu. Di Hindia kalau nggak ada gue nggak bisa jalan. Karena lu Hindianya. Iya. Oke. Di Fis kalau nggak ada gue di belakang layar gitu kayak meeting segala macam keputusan decision making masih bisa jalan. Tapi manggungnya kemungkinan besar sulit jalannya kalau nggak ada gue kecuali berubah formatnya. Ada format lain lah gitu. Oke. Di Lomba Sihir vokalisnya 3 kalau nggak ada gue nggak apa-apa bisa jalan gitu. Oke. Jadi ya hierarkinya sesimpel itu aja gitu yang kayak tanggalnya yang harus diprioritasin yang mana kalau buat gue pribadi ya. Oke. Nah, berarti lo Hindia pakai session player lain dong. Iya, sekarang Lo ada yang lain. tidak akan bikin band sama mereka kan? Gue udah kayak jabat tangan sama mereka, kita nggak usah jadi proyek baru gitu. Udah mulai kayak waktu itu pas dikasih nama gitu, band backingnya Hindia sekarang dikasih nama tuh udah mulai mikir kayak ini bijak ya udah mulai dikasih nama gini. Dikasih Cuman nama nggak, akhirnya nggak. Blue Valley Radio namanya. Blue Valley Radio. Itu pasti orang-orang udah kayak ini jadi proyek lagi nggak gitu ya? Jangan. Kayaknya mereka maksudnya kayak mereka membantu sebagai tim produksi balik layar, sessionist, featuring gitu-gitu aja di lagu-lagunya Hindia. Tapi kalau sampai jadi entitas terpisah, bahkan nggak cuman gue, kayaknya mereka pun nggak mau, udah capek gitu dengan kesibukannya. Ya, gue tuh tertarik untuk mencari tahu. Kan lo dari FISIP, anak Takor, menang AMI nih. Itu kan ada satu perjalanan yang kok kayaknya agak jauh ya gitu loh. Ngerti gak sih? Untuk orang yang pernah ada di Takor, kalimat itu lucu banget. Iya kan? Lu anak Takor, menang AMI. Kan biasanya kita kalau nongkrong di Takor kan kita udah ngeliat orang makan, makan sate. Nah, gue tuh pengen tahu deh di pelan-pelan milestone nih ya. Oke. Karena lu memang dari zero kan, bener-bener nol kan. Di musik iya, gue Iya kan? bener-bener nol. Cuman gue mengakui gue dari keluarga yang berkecukupan gitu, ada privilege ya pasti secara akses, secara sesimpel gue bisa punya hobi musik tanpa harus mikirin gimana caranya bantu orang tua gue jalan gitu. Ya pasti. Itu aja kan udah privilege gitu menurut gue. Ya betul. Tapi artinya koneksi di industri musik Di itu industri tidak musik ada ya, kan? tidak ada. Lo benar-benar dari nol. Nah, gue penasaran nih dari sini ke Ami nih gimana nih? Jadi lo bermusik di Takor. Apa album pertama berarti ngeluarin pakai sama Fizz? Apa itu single-single dulu? Dulu tuh masih SoundCloud. Gue ingat masih SoundCloud. Jadi kayak nyebar link SoundCloud dan kayak kelihatan views-nya naik jadi berapa puluh aja gitu, yang denger teman-teman kampus tuh udah happy banget gitu di momen itu. Karena album pertama Fizz itu tahun 2017 itu udah lulus, udah di momen lulus, udah first job di tempat masing-masing lah kebanyakan. Lo pun juga sempat kerja? Sempat kerja, gue sempat ada di agensi gitu, kerja di agensi advertising. Gue juga sempat di British Council juga. British Council? Gue juga sempat di label independen yang lain juga sebelum bikin Saniter gitu. Jadi sempat ya kerja lah gitu, sempat kerja yang format yang ngantor juga. Nah, album pertama itu berarti pakai duit sendiri lah dan lain-lain lah ya? Iya, pakai duit sendiri. Lo kerja kan pasti sibuk. Terus gimana? Ada manggungnya, ada ininya. Jalanin aja terus aja gitu? Dulu manggungnya mah gak banyak bang. Kayak dulu anjir ada satu nih di Februari bulan depan gitu. Satu panggung tuh latihannya 4 kali gitu. 5 kali yang kayak excited banget gitu. Dikasih 40 menit, 30 menit itu di panggung. Yang susah tuh dulu sebenarnya ngebagi waktunya. Karena uangnya udah mulai ada kan. Udah mulai ada tuh? Maksud gue kayak uang pribadi dari kami masing-masing ya. Oh, bukan dari manggung? Bukan dari manggung. Oke. Dulu pas masih ngampus dan berusaha membesarkan Fizz, uangnya nggak ada. Waktunya banyak. Itu band pernah diusir dari studio di Depok, kurang bayar 2.000 pas latihan. Ada yang jaga Bang Fahmi namanya botak gitu, marah-marah gitu. Suka denger lagu reggae gitu. Kayak di belakangnya ada lagu reggae terus dia ngeluh gitu. Udah telat, ngaret, bayarnya kurang 2.000, nggak usah latihan di sini lagi gitu. Yo, kita nggak berani sampai sekarang ke situ lagi. Oh, nggak berani lagi? Nah udah gak perlu juga sih ngapain gitu latihan di Depok, sekarang anak-anak semua di Jakarta. Lalu? Cuman dulu gak ada uangnya, tapi ada waktunya. Pas udah ada uangnya dari pekerjaan pribadi masing-masing, jadi kalau ada patungan segala macam, mau bikin artwork, mau bikin photoshoot tuh ada gitu uangnya. Waktunya gak ada. Karena kayak 2 orang bisa, 3-nya lembur. Kayak 3-nya bisa, 2-nya lembur atau keluar kota segala macam. Jadi pelan-pelan banget gitu. Sampai pernah juga diusir oleh salah satu tanda kutip ya
figur mentor kita lah waktu itu namanya Mas Dimas gitu di satu studio yang kayak udah lu pulang dulu, udah benerin dulu materi rekaman lu gitu. Akhirnya materi itu semua tuh sempat di scrap, bikin materi baru yang jadi album pertamanya Fish tahun 2017. Oke, maksudnya menurut dia kurang bagus gitu. Kurang bagus dan kurang persiapan, maksudnya kami sembari kerja segala macam, nggak ada waktunya buat bener-bener mikir dan masih buta banget gitu, nggak tahu kayak ngerjain album tuh yang disiapin apa sih sebenarnya. Buta total lah gitu. Oke. Nah, jadilah album pertama. Nah, gara-gara itu tawaran manggung jadi ada. Jadi ada, tapi baru di festival-festival musik aja. Jadi ada sih tawaran manggung gitu, kadang di Kemang, kayak di dulu masih ada 365 Ekobar namanya. Oh tahu. Nah, itu tawaran manggung dapet karena apa? Karena mereka denger albumnya, maksudnya udah mulai budding nih, udah mulai kedengeran atau apa tuh? Udah mulai nyebar sih albumnya sih. Maksudnya udah pernah waktu itu masih ada Rolling Stone, pernah di review sama Rolling Stone. Reviewnya nggak bagus. Oh gitu. Jadi Soleh dari 5 bintang 2,5 apa 3 gitu, bintang kayak setengah gitu. Itu kan Soleh suka nulis itu review. Soleh juga kayaknya Kang Soleh baru suka Fish juga baru tahun ini gitu. Oke. Album paling terakhir yang baru. Dia pernah ngomong gitu juga. Ternyata live-nya rapi gitu, dulu gue nggak suka. Ya gitulah pokoknya, kayak udah mulai ada. Tapi baru di beberapa acara-acara yang memang mungkin tanda kutip kuratornya ngulik musik gitu, nyari tahu yang baru-baru. Tapi belum stabil, belum kayak sekarang. Baru meledak itu di mini album pertama yang ada Peradaban, Berita Kehilangan itu semua. Nah itu keputusan buat dari album ke mini album tuh kenapa tuh? Waktu itu ada sebenarnya waktu itu nggak ada rencana rilis apa-apa. Gue inget lagi bulan puasa tahun 2018 kalau nggak salah. Terus ada Bom Surabaya. Gitu. Yang kayak waktu itu kami tuh lagi cuman weekly meeting aja, nyamperin ke salah satu kantor manajer kami gitu di daerah Sentraya. Terus yang ngobrolin aja gitu yang kayak nulis apa ya sesuatu gitu, rilis apa, kayak kesel banget gitu baca beritanya, baca keadaannya. Terus gue bilang kayak yaudah gue coba bikin draftnya, demonya pengennya 1 lagu doang gitu, maksimal 2 lah. Tiba-tiba keluarnya beberapa lagu. Terus yaudah bikin aja deh gitu, tapi kayaknya harus cepat ngerjainnya. Ya udah sekalian approach-nya diganti jadi banyak sintetis segala macem. Ternyata rezekinya di situ gitu. Itu pertama kali Fish meledak, tiba-tiba pendengarnya dari berapa ribu jadi puluhan ribu, jadi ratusan ribu, menuju 1 juta gitu pertama kali. Lirik videonya nyebar kemana-mana, terus mulai ada panggung di luar kota tuh di situ. Padahal dengan hal yang sama, dengan rutinitas yang sama yang kalian lakuin setiap rilisan kan? Iya, sebenarnya iya, tapi mungkin secara muatan berbeda gitu di kali itu. Iya, nggak, artinya upaya marketingnya sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya sih. Ada lirik video aja sih. Dulu kami nggak bikin lirik video yang serius gitu ya. Ada, cuman ya udah aja gitu. Cuman kali ini kayak di momen itu gue lumayan inget, agak dipikirin detail gitu, kayak semuanya pakai Common, apa namanya, Creative Commons gitu, footage yang bisa diambil selama atau setidaknya selama ada kayak sumbernya dari mana. Tapi kayak kalimat per kalimat, footage-nya apa segala macam tuh gue inget momen itu kayak agak dipikirin. Oh, menurut lo itu yang bantu buat jadi big break juga? Menurut gue itu salah satunya ya. Dan itu gue inget banget, kayaknya waktu itu Instagram, waktu itu namanya masih Instagram TV deh. Jadi kayak orang tuh baru pertama kali ngelihat format video itu full screen vertikal gitu. Dan lirik videonya gue bikin vertikal di momen itu. Jadi kayaknya shareability-nya lebih mudah dibandingin. Artinya lo pikirin di repurpose kontennya kan. Kan orang kan biasanya langsung ceplok aja. Nih enggak, lo rapiin supaya bener-bener buat vertikal tetap bagus. Iya, dan video lirik utamanya itu formatnya vertikal gitu waktu itu. Oke, justru format utamanya vertikal. Format vertikal. Dan semua marketingnya tuh formatnya vertikal kalau nggak salah waktu itu. I see. Pertama kali berusaha yang kayak ya udah sekarang kayaknya waktu itu ada apa sih bahasanya, kayak ada feeling gitu bakal ke arah sana bentuk konten, terus ya udah ganti vertikal semua deh. Gue mau utilize 1 full layar device yang lu pegang di HP lu itu gitu. Iya. Apakah itu cukup membuat lu berhenti kantor berarti? Nggak langsung, tapi gue ingat setelah itu gue cabut dari British Council. Gue mikir gue pengen 24 jam gue itu kalau keluar rumah itu ya emang ngerjain musik gitu. Akhirnya pindah ke Double Deer waktu itu. Label musik kan, agensi musik juga. Cuman ternyata setelah gue pindah ke Double Deer pun gue merasa ternyata kayak walaupun sama-sama ngerjain musik tok, tapi kalau masih ngerjain musik orang ternyata nggak cukup gitu waktunya buat nge-push apa yang
lagi dimilikin sama Fizz waktu itu gitu, yang adalah Momentum. Nggak, gimana ngerjain lagu Dia orang? kayak- Maksudnya gimana? Gue kan di Double Deer kan ngerjain musiknya orang lain gitu Lo kan. bikinin Kayak- maksudnya? Enggak, waktu itu gue sebagai brand manager di situ. Oh, Jadi oke, kayak oke. ngebantu ngedevelop labelnya, Oke. sekolah musiknya gitu, akademi musiknya. Cuman ternyata kayak walaupun sama-sama ngerjain musik dan udah di industri musik, tapi kalau 100% waktunya nggak buat proyek gue sendiri nggak cukup ternyata. Oke, lo tuh seniman banget lah ya. Akhirnya gue cabut gitu, bareng sama Kuku waktu itu bikin Saniter. Oh ya, koko yang gue ketemu ya. Ya yang tadi itu. Oh, barulah di situ hidup lo semua lo curahkan tuh buat musik ya. Iya langsung bener-bener yang kayak. Dan setelah itu pun ternyata 24 jam buat musik gue sendiri pun kadang-kadang masih nggak cukup gitu rasanya. Maksudnya gimana? Ya masih banyak banget yang pengen gue kerjain gitu. Dan kadang-kadang ternyata satu proyek yang gue kerjakan itu memakan waktu lebih banyak dari yang gue bayangkan. Kayak Oke. akhirnya ya berusaha belajar bikin sesuatu tuh bertahap. Tahun ini bisanya bikin ini dulu gitu. Kayak sisanya tahun depan coba lagi. Dan segala itu macam. apa frustrasi juga buat lo ya? Dulunya awalnya iya gitu. Kayak gue merasa masih ada semangat yang menggebu-gebu. Sekarang udah lumayan gue bisa bahasanya mengontrol ekspektasi diri gue sendiri gitu terhadap apa yang bisa gue bikin. Oke. Nah, lo baru ngerilis yang ini nih, Doves 25 on Blank Canvas. Yep. Itu ngagetin banget ya, karena tiba-tiba aja kan. Nggak ada marketingnya memang. Kenapa? Kenapa tiba-tiba? Pertama gue ngerasa aja gitu sama tim di momen itu kayaknya harus rilis sesuatu gitu awal tahun depan. Dan harus awal tahun depan, waktu itu ngomonginnya di 2024. Oke. Gut feeling aja gitu, kayak something's happening, there is something in the air. Kayak gue harus merilis sesuatu di Februari gitu. Oke. 2025. Lalu ada waktu gitu kan yang kami punya untuk ngerjain itu. Mungkin secara efektif cuma 4 bulan lah waktu ngerjainnya. Karena November itu gue selalu break. Yang kayak paling cuma seminggu terakhir yang bisa dipakai kerja gitu. Tiap November? Tiap November. Karena? Gue perlu itu untuk menjaga kewarasan gue aja gitu loh. Jadi gue gak kerja tuh 12 bulan full dalam setahun. Cuman 11 bulan. Lo ngapain di November? Liburan selalu sih pasti. Selalu liburan gitu ya. Atau yang entah ngapain tapi gak megang musik gitu di bulan itu. Terus ya karena cuman punya waktu 4 bulan. Biasanya kalau ngerjain album itu perlu waktu tahunan, 2 tahun, 3 tahun. Karena buat gue kayak ngerjain novel gitu. Yeah. Harus runut lah, harus detail. Gue memilih untuk tidak menyebut itu album gitu. Gue dan tim memilih untuk menyebut itu mixtape. Nah, gue nggak ngerti itu apa bedanya tuh. Basically nggak ada bedanya. Bedanya cuman kami merasa komitmennya nggak setinggi album aja gitu. Emang bisa dengan nabanya beda? Karena zaman dulu ada bedanya gitu. Maksudnya kalau dilihat kayak sejarahnya di lingkungan hip hop gitu ada bedanya. Cuman kalau sekarang ya kayak udah terserah artisnya aja sama timnya. Dia mau nganggep ini album atau mixtape gitu. Secara konteks mungkin kayak proses pengerjaannya nggak sedalam dan nggak sedetail album aja gitu. Artinya memanage ekspektasi pendengar juga? Dan memanage ekspektasi gue juga gitu dengan waktu yang gue punya. Tapi both ways lah. Oke, kayak Doci ya, Doci kan mixtape. Yang kemarin kan Doci. Alligator Bites kan. Iya. Charlie XCX juga pernah ngerjain mixtape gitu. Pop 2 sama Angel Number 1 kalau gak salah judulnya gitu. Oke, artinya tuh lu pun juga gak punya ekspektasi ini harus rapi album gitu? Iya. Walaupun ternyata ujung-ujungnya pas gue dengarkan lagi bersama tim. Kayak anjir rapi ya ternyata gitu. Maksudnya kohesif aja secara narasi segala macem. Tapi kalau gue pribadi tidak menganggap ini album gitu. Cuman di publik, di TikTok, di Instagram, di Twitter banyak nganggap ini album kayak ya terserah gitu Wes. Ya mungkin karena mereka juga gak paham bedanya kayak gue kan. Gue juga kayak ini kayaknya album-album aja gitu. Enggak juga? Ya bisa aja sih. Cuman pokoknya kalau gue dan tim sih akan bilang ini mixtape. Ini bukan album ketiga gitu. Album ketiga masih belum tahu kapan dan gak tahu mau ngomongin apa gitu. Karena perlu waktu untuk mencerna semuanya. Nah tapi 4 bulan 16 lagu. Gue gimana sih? Gue gak ngerti deh. Kok bisa sih? Produsernya kan banyak. Maksudnya kayak drummer Blue Valley Radio yang main live di Hindia, Kusuma Widiana, dia juga ngebantuin nge-MD, dia juga nge-produce. Ada Iga Masardi juga, ada Lava Pratomo, Enrico-nya Lombasir, dia juga sehari-hari produce, dia juga ada. Emirnya White Chorus, jadi rame. Walaupun memang kami harus ngasih draft juga awalnya gitu. Maksudnya ada lagu-lagu yang harus kasih draft atau minimal referensi yang sangat jelas lah. Apa tulisannya gimana gitu. Cuman bisa-bisa aja sih menurut gue kalau 4 bulan 16 lagu. Kalau paralel ngerjainnya iya. Tapi lo yang ciptain juga kan? Gue juga co-produce di banyak lagu. Dan kalau melodi vokal sih sama lirik ya gue semua.
Berarti notasi lo yang bikin? Iya. Berarti ada 16 lagu dengan full notasi yang lo buat kan? 13 karena ada satu yang spoken word itu Bu Sumarsi. Oke. Ha. 2-nya itu juga ada ya satu spoken word itu, ada satu spoken word gue sama satu lagi itu spoken word tapi backtracknya ya free jazz gitu, hip hop, Karim Sonarjo yang produce. Jadi yang perlu notasi itu sebenarnya cuma 13. Ya tapi spoken word pun juga lo harus Gue tulis menulis, sendiri ya. gitu. 15 lah berarti yang gue tulis. Bentar, gue mencoba memahami proses kreatifnya nih. 16, oke lah campurin spoken word, tapi kan lo juga bikin notasi. Iya. 4 bulan kan termasuk waktu produksi dong. Iya, September, Oktober, itu November gue nggak nulis apa-apa. November itu produsernya yang ngerjain. Oke. Balik Desember, Januari, terus akhir Januari submit karena harus H-1 bulan. untuk Submit naik. nih submit karya master cipta, file. masternya buat didistribusi. Iya, harus 1 bulan sebelumnya. Ya, Februari 24 rilis. Oke, nah itu kan kita bicara produksi, tapi penciptaan notasinya, liriknya, itu di luar 4 bulan itu sebelumnya atau bersamaan? Bersamaan di situ. Buset. Jadi gue di Agustus itu gue contemplating gitu kayak mau kayak gimana gitu. Terus kayak oke, nggak mungkin album ini harus mixtape, mau ngomongin apa. Oh kayaknya karena mixtape nggak perlu dipikirin gitu, tapi perlu waktu sebulan buat mikirin itu. September tuh baru secara serius menulis lah. Gimana cara lo nulis? Apa lo harus di ruang tertutup atau? Ya gue tipe produser yang lebih suka kalau ngerjain tuh sendiri gitu. Sendiri, oke. Biasanya kalau ketemu tuh sama orang dan di studio orang tuh gue cuman kayak asbun gitu loh di belakang, terus yang kayak ini kurang apa gitu. Cuman kalau gue merasa gue perlu sendiri buat yang kayak ya ngerjain sesuatu pelan-pelan, karena gue gak punya pendidikan musik yang formal kan. Gue takut gue buang waktu orang kalau gue nyari chord aja bisa 10 menit gitu loh. Kayak gitu-gitu. Coba kasih kita contoh. Lo untuk album ini ya, satu lagu aja misalnya. Jadi lo apa? Waktunya dulu deh, waktu menulis. Waktu menulis lagu bebas, malam, siang? Bebas, cuman biasanya kalau gue duduk banget itu di malam. Tapi kadang-kadang tuh gue kalau nemu sesuatu ya gue stop sebentar apapun yang gue lakukan, gue nulis di aplikasi notes gitu, kayak Notion atau apapun, kayak gue mau nulis ini, temanya ini gitu. Gue harus mulai dengan tema dulu selalu. Oke, tema dulu. Dari tema ke judul. Tema baru judul. Ini belum notasi ya? Belum. Oke, tema ke judul, lalu baru lo ke instrumen. Ke instrumen. Nah, instrumen apa? Piano. Di rumah gue sih gue selalu start dengan MIDI controller gitu, karena gue bukan a good guitar player. Jadi gue ya instrumen gue tuts gitu, keyboard. Dari situ gue bikin draft dasar, beat dasar, bass line, chord-chord dasarnya. Abis itu kalau gue merasa itu butuh co-producer, dan kemungkinan besar itu butuh co-producer gitu, itu langsung setelah gue ngeliat draftnya, gue ngeliat temanya apa, draftnya apa, gue ngontak orang kayak mau produce lagu ini nggak gitu. Oke, artinya lo gambar semua tuh termasuk drum. Termasuk drum. Pakai MIDI controller. Pakai MIDI controller. Tapi ada lagu-lagu yang gue cuman bilang doang gue pengen dibikinin lagu sama lu. Kalau dia nanya topiknya apa atau temanya apa, gue jawab. Kalau dia nggak nanya, nggak gue jawab. Tapi gue ngasih referensi yang detail gitu. Oke. Gue perlu kayaknya drum break seperti ini, sound seperti apa, segala macam. Dia ngasih draft. Jadi yang gue kerjakan di lagu itu cuman melodi vokal sama liriknya aja gitu. Terus gue balikin lagi ke dia, kalau gini gimana, dia touch up. Tapi ada juga lagu-lagu yang kayak tadi gitu, gue bikin draftnya dulu baru dikasih ke orang. Kenapa lo nggak kayak notasi sederhana cuman pakai instrumen, katakanlah piano gitu, habis itu lo rekam, lo kasih ke produser, atau gitaran sederhana kasih ke produser? Kenapa harus sampai lo gambar di DAW lo itu? Karena gue merasa kalau gue merasa sering kali kalau gue ngasih dalam over the years ya gue bikin lagu gitu, kalau gue ngasih voice note itu storytellingnya tuh nggak kena gitu, nggak dapet. Kayak gue berhasil nge-capture kayak melodi utama yang ada di kepala gue, tapi kayak belum gue rapihin buat ngasih tahu maksudnya storytellingnya gini loh, di sebelah sini tuh bakal hening dulu gitu, di sini kita naik, habis itu kita ngapain. Dan gue merasa itu perlu gitu, jadi selalu minimal tuh gue bawa ke DAW sendiri dulu buat ngerjain sendiri dulu, baru dilempar ke orang gitu. Gue jarang ngasih voice note. Kayak artinya kayak lo gambar sketsa kasar bentuk muka lah, nanti yang lebih yang rapiin lah gitu kira-kira ya. Gue punya sketch gitu. Lo punya sketch karena komponennya ada semua tuh di sketch lo. Kursinya di sini, sofanya di mana, jendelanya apa, detik berapa, lampunya mati gitu. Kasarnya gue bisa memberikan itu kan secara metaforik gitu.
Iya. Bener lagi, gue kan suka bikin poster acara gue pakai orang di Fiverr kan. Nah kadang gue bikin kayak gambar doang pakai kertas, posternya judulnya ini segala, terus gue fotoin, gue kirim ke dia. Nanti minta dia yang ngerapiin. Itu lebih, iya menurut gue itu Iya kan? kayak brief yang lebih enak juga pasti buat dia gitu. Iya, karena lu udah kebayang, Udah kebayang. letaknya. Iya. Iya Gue lagi, selalu bener. berusaha kayak gitu. Oh, meskipun waktu yang dipakai kan lebih lama kan ketika lo gambar-gambar Ya pakai memang, midi memang. kan. Kecuali gue agak lebih santai untuk beberapa lagu yang kayak nggak tahu Mir, surprise me gitu, coba kirim aja. Ada juga lagu-lagu yang kayak gitu. Biasanya kayak komposisinya itu sepertiga lah dari sebuah rilisan. Pasti ada 30% dari rilisan gue at one moment yang lagu-lagunya tuh gue udah terima jadi, gue tinggal melodi vokal doang Oke. sama lirik. Nah ini untuk Dove 25 ini, itu kan 16 lagu. Ya. Gimana caranya lo break, kan namanya penciptanya juga satu kan, pencipta lo. Gimana lo nge-break dari pola-pola yang biasa lo pakai untuk sebuah lagu, apalagi kan dalam waktu yang sangat singkat. Itu suka ada nggak gitu kayak, ini pola ini kepake lagi di lagu yang ini. Perasaan lagu yang gitu-gitu loh, nge-break dari pola lo sendiri, karena kan lo sendirian nih gitu. Untungnya juga karena kali ini formatnya mixtape dan kami sepakat di tim mixtape gitu. Tadi salah satu produsernya yang gue bilang namanya Kusuma Widiana Uta itu juga suka ngingetin gue yang kayak ini kan mixtape nih, kita punya space buat eksperimen. Kita jangan ngulang yang sering udah lu pakai ya gitu. Jadi ada yang ngingetin gitu di tim internal. Ini tuh melodi itu udah terlalu lu banget gitu. Oke. Jadi ada momen kadang gue dikasih kayak ya udahlah nih emang lu aja gitu, kayak cengkok nada kayak gitu, rekam aja, masukin aja. Ada momen dimana gue diingatkan oleh produser gitu misalnya yang kayak Bas kalau kayak gini udah terlalu sering deh Hindia. Kayak ngambil range itu dengan warna kayak gitu. Gimana kalau kita turunin satu nih kayak emang tuningnya rendah, atau gimana kalau vokal yang ini kita ganti gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Oke. Jadi ada watchdog-nya lah untuk menjaga biar ini tuh jadi something yang different dengan apa yang pernah gue rilis sebelumnya. Oke. Gitu. Nah itu ketika lo dikasih tahu, Bas nih kayaknya yang kayak gini udah sering lo pakai nih notasi yang kayak gini. Terus dibalikin ke lo, kan lo mau bikin yang baru. Itu menyulitkan lo nggak untuk keluar dari habit balik lagi ke notasi yang sama? Gue sih seneng ya bang, kayak Oke. ngebikin sesuatu yang gue nggak pernah bikin gitu. Karena buat gue di saat gue merilis sesuatu, rilisan gue yang lama nggak hilang, nggak di take down gitu. Jadi kalau ada orang bilang bang gue nggak suka sama yang baru, gue suka yang lama, ya udah denger yang lama aja. Berarti yang gue ini yang baru gue bikin bukan buat lu gitu. Iya. Ya apa namanya, gue harus puas sama hasilnya, tapi gue juga harus mawas kalau tiap produk itu pasti akan nemu audiens yang beda-beda gitu loh. Oke. Jadi gue tuh seneng justru malah kalau dikasih sesuatu yang kayak yuk jangan coba bikin yang apa namanya sama lagi gitu. Karena gue merasa benang merah gue dalam karir musik gue ada tulisan gue gitu, bukan mediumnya, bukan formatnya. Oh, I see. Jadi kayak dari cara nyanyi gue harus belajar terus gitu. Biar gak selamanya dibilang suaranya jelek gitu. Maksudnya yang kayak gue udah sampai biasa aja dibilang kayak gitu dan kayak udah jadi bercandaan. Tapi ya gue pengen juga belajar terus gitu. Iya, oke. Biar juga gak selamanya musik kayak gitu terus. Gak selamanya juga kayak format live kayak gitu terus. Ya berubah terus aja. Belajar nyanyi itu apa definisinya apa? Lo apa ada orang yang ngajarin kah atau apa maksudnya nih? Kamga itu udah 5 tahun on off. Hampir selalu jadi vocal director gue kalau gue rekaman. Oke, Kamga ya. Gue merasa banyak belajar banget itu dari Kamga gitu. Karena ilmu dia yang dia berikan di saat gue rekaman, hampir semuanya bisa diterapin kalau manggung gitu. Oke. Bisa diulang lagi. I see. Pas ngerjain album kedua juga dibantu sama Gamal. Oke. Kayak untuk setengah dari lagu-lagunya, dan album kedua lagunya banyak kan 28 lagu gitu. Jadi ada yang 28. tapi kan ngerjainnya 2,5 sampai 3 tahun 28 yang itu. Gue pengen nanya ini deh. Keputusan lo buat 28 lagu itu lo jadiin album tapi bukan lo cicil sebagai rilisan single-single tuh kenapa sih? Waktu itu dicicil tuh dari Januari apa Februari sampai Agustus apa Juni ya, gue lupa. Oh, rilisannya itu. tetap dicicil? Tapi satu single 1 bulan. Jadi ada 4 yang keluar duluan. Terus keluar 14 lagu. Jadi berarti ada 10 lagu baru. Terus jeda 2 minggu 14 lagu sisanya. Ya kan kalau di Spotify bisa tuh ya yang rilisan Part 1, Part 2 gitu sebelumnya ya. dimasukin. Waktu itu gue kayak gitu. Kalau di Apple Music tulisannya this one, this two. This two-nya masih grayed out pas belum rilis gitu. Tapi yang atas sudah nyala.
Itu eksperimen cara baru atau memang itu yang lo mau? Di saat gue udah dapat produknya gitu, gue tahu gue harus menulis 28 lagu, baru gue mikirin cara jualannya gimana gitu. Dan ternyata di momen itu habis ngulik-ngulik dikit, oh bisa gitu, maksudnya kayak, karena banyak misalnya kayak waktu itu gue ngeliat Paramore mau ngerilis album baru yang This Is Why, dia juga nggak terlalu mikirin marketing gitu kayaknya, keluar satu single, tapi lu buka page di Apple Music, semua lagunya judul yang lain udah ada, tapi This Is Why doang yang baru bisa diklik. Tapi kan exciting gitu buat fansnya, kayak ada yang judulnya ini tapi belum bisa lu denger gitu. Oh I see. Di situ ada tulisan kapan rilisnya berarti? Ada. Waktu itu gue dikasih countdown sih sama Spotify, kayak ini part 2-nya rilis 2 minggu lagi gitu. Dan itu part of the marketing campaign juga, bahwa ini tuh album kembar gitu. Kembar yang pertamanya lahir duluan. Gila sih, gitu. 28 Pak, astaga. Tadi lo bilang ke gue, iya, begitu gue tahu 28 lagu, gue mikirin cara marketingnya. Tapi kan bagian depannya tuh begitu gue tahu 28 lagu. Kenapa begitu gue tahu 28 lagu itu maksudnya apa? Lo emang harus ngeluarin 28 gitu? Gue merasa ceritanya emang 28 gitu, tidak terpotong. Pas misalnya gue mendapatkan review kayak ini nggak kohesif gitu, ceritanya mencelak-mencelok, ya emang itu gitu, itu yang gue alami di hidup gue di momen itu gitu. Gue ngerasa kalau itu, makanya gue nggak mau nyebut Doves itu album. Karena buat gue album tuh sakral gitu, kayak dia kayak nulis novel, dia milestone hidup gue, mengarsipkan hidup gue di momen itu. Dan gue merasa di fase gue di hidup gue di momen itu emang kayak gitu hidup gue. Gue lagi proses terapi setahun waktu itu. Dan kayak jadinya kayak ya muntah aja gitu, ngeluarin semuanya. 28 lagu itu ya. Kayak kita balik ke yang Doves lagi ya. Satu lagu yang lagi rame juga itu yang sama Sal Priadi. Iya, semua lagu cinta. Semua lagu cinta kan. Itu kalau soalnya paling sering lewat FYP gue tuh itu. Apa keputusannya lo ngambil sampling? Itu apa namanya? Sampling berarti? Ngambil sampling? Di situ gue nge-sampling iya, nge-remake juga iya gitu. Kenapa harus lagu itu? Gue suka banget aja sama lagu itu. Gue merasa semua musisi itu punya. Gue nggak tahu bang, kalau maksudnya kayak di lingkungan komedi, apakah kayak lu pernah ngedenger jokes orang terus kayak anjir, gue nggak kepikiran lagi, gue pengen banget gue bisa nulis kayak gitu. Itu kalau jokes bagus biasanya kayak, aduh kenapa bukan gue yang kepikiran? Iya kayak gitu. Iya gitu. benar. Musisi tuh punya banget gituannya, dan salah satu lagu yang gue gitu banget tuh semua lagu cintanya Sal. Oke. Gue suka banget sama album dia yang terakhir. Salah satu yang paling bagus menurut gue itu semua lagu cinta. Gue berteman cukup baik dengan dia. Suatu hari gue telepon gitu, yang kayak gue pengen nge-remake lagumu nih yang ini. Kayak terus dia dengan santainya kayak Wes gitu, ini nomor publisherku, kontak aja gitu, yang kayak dia bahkan kayak nggak mau denger dulu konsepnya atau apa gitu. Oh ya udah gitu, santai banget nih orang. Bahkan pas udah jadi gue nanya, lu mau denger nggak? Anjir, gue dengernya pas udah rilis aja deh ntar gitu. Kayak akhirnya dia beneran kayak mau nggak mau harus denger 1 apa 2 hari sebelum rilis gitu, karena kebutuhan publishing gitu. Kita harus nyatat pencatatan kan, royaltinya segala macam. Dan dia happy gitu sama hasilnya. Cuman ya itu, sesimpel gue suka banget sama lagu itu. Dan menurut gue punya ruang bermain aja, lagi-lagi karena ini mixtape gitu. Dan kalau di luar mixtape juga sering banget kayak let's say Chance the Rapper nge-rap di atas instrumental lagu lain yang udah rilis, udah ada gitu. Iya, mixtape kan bahas kenapa namanya mixtape emang gara-gara itu kan, banyak sampling yang dipakai kan sebenarnya banyak gitu apa sejarahnya. ya di Doves ini juga, makanya ada potongannya Kunto Aji di belakang gitu. Segala macem, ada kayak lagu yang sambungannya tuh sambungan demonya sebenarnya, kayak sambungan demo gimana? Jadi kayak misalnya lagu ini tuh punya versi A, versi B, versi C gitu, yang dipakai versi C. Tapi outronya yang dipakai tuh sebenarnya tuh outro versi B-nya dari lagu itu gitu. Dan udah jahit aja, nggak usah diapa-apain. Wah. Kayak ada ruang bermain itulah. Dan ya gue sesimpel itu aja. Suka banget sama lagu Sal, gue izin, dia mau. Dan pas gue punya ruang untuk bermain di lagu dia, ya gue menulis itu dengan cara gue gitu, dengan intensi muatan yang pengen gue tulis gitu di lagu itu. Terus apakah itu yang paling rame didengar? Ada 2 yang paling rame, itu satu sama Everything You Are judulnya. Oh iya, yang Fokus soal fans lo ya kalau nggak salah. Iya. Yang soal lagu Sal ini, berarti namanya apa ini? Bukan cover kan berarti? Bukan cover. Kalau kata orang TikTok mixtape gitu. Kadang-kadang kan kalau lu baca TikTok ada penjelasan yang nggak benar tapi nggak salah gitu kan. Jadi lu bacanya cuma yang kayak terus lu next gitu, kayak lu mau mengklarifikasi juga bingung gitu. Iya, ya udah biarin aja. Ya udah aja gitu. Namanya apa nih lagu Sal yang lo ini?
remake kali. Remake ya. Iya mungkin remake gitu kayak Beyonce nge-cover lagunya Dolly Parton yang Jolene. Oh, nggak tahu sih. Chordnya ada yang sama, tapi liriknya berubah gitu. Dan memang dia mengatribusikan pada lagu aslinya. Iya. Oh, I see. Dan ya gue bahkan di liriknya yang versi gue nulis gitu kayak andai lagu ini tertulis olehku tuh ada gitu menjadi sebuah lirik gitu. Oh, karena memang itu perasaan lu. Iya. Apa memang harus sepersonal itu lo ketika ngerjain sesuatu? Harus ada muatan diri lo yang masuk ke situ? Ya kalau enggak menurut gue kayak muatan siapa lagi sih gitu. Maksudnya gue pernah ada momennya gue menulis sesuatu tuh semi fiksional gitu loh. Kayak based on true events tapi ya menggunakan sudut pandang orang lain. Dan ternyata buat gue nggak sebagus di saat kayak kalau ada amarah tuh emang amarah gue sendiri gitu di situ. Oke. Dan ya sampai sekarang sih so far akhirnya selalu kayak gitu kayak perspektifnya gue. Kalau enggak bukan perspektif gue, kalau misalnya kayak di Fizz gitu, ada lagu yang sangat personal buat Adnan misalnya gitarisnya, dia punya anak Nina namanya. Iya itu rame banget tuh lagu tuh. Ya gue membantu dia mengutarakan perasaan tersebut gitu. Oke. Tapi setidaknya kalau ada perspektif orang lain harus orang yang sangat dekat dengan gue kayak biar gue juga bisa membantu menerjemahkan dengan baik. Gue tuh kemarin lagi ngobrol sama orang musik gitu kan, terus gue nanya emang sebenarnya musik kayak gimana sih yang lagi rame. Terus dia punya hitungan sendirilah katanya musik itu bagus kalau seminggu pertama berapa juta stream lah gitu dia bilang. Itu baru make sense buat labelnya buat nge-recoup ininya modalnya gitu. Oh, emang ada yang sebanyak itu dalam seminggu? Adalah beberapa. Cuman nih industri lagi ngelihat yang lagi rame justru yang side stream katanya, bukan yang mainstream. Contohnya kayak Hindia dia bilang. Nah, tapi lo ngerasa itu nggak? Ngerasa bahwa ini lo gede banget gitu. Dengan semua project lo ini sampai yang mainstream aja ngeliatin gitu. Gue jujur suka lupa bahwa kami udah segede ini gitu sekarang. Kadang-kadang tuh ingetnya gak sengaja gitu. Kayak misalnya main di mall. Terus yang kayak anjir sampai lantai 6 full gitu. Yang kayak atau lagi keluar kota. Kayak ini ngapain ya kok orang ngapain ngejar busnya gitu. Naik motor segala macam nyari hotel yang nginepnya di mana. Dan hal-hal seperti itu. Atau kayak melihat perdebatan orang ngomongin lagu kami di internet gitu misalnya. Oh ternyata udah serame ini ya. Udah sebanyak ini yang dengerin. Jadi di hari-hari biasa itu sadar gak sadar gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang menyadarkan gue. Kayak misalnya ke minimarket tiba-tiba diajak foto gitu. Sama orang-orang yang sekilas kayak gue gak ngebayangin kalau dia itu pendengar Hindia atau pendengar Fizz gitu sehari-hari. Kadang-kadang kayak abang-abang tukang parkir di depan itu pernah gitu. Abang-abang tambal ban gitu di arteri Pondok Indah tuh pernah. Oke. Tapi dalam bayangan lo abang-abang tambal ban gak dengar gitu apa gimana sih? Ya karena musik gue kan gak nembus. Gue merasa musik gue gak nembus mungkin ke media massa yang konvensional gitu kan. Oh I see. Maksudnya di momen itu kayak menurut gue kayak iya memang Hindia Fizz Lomba Sihir gede banget di internet. Tapi gue lupa kalau mungkin sekarang penetrasi internet itu udah beda kayak sama zaman dulu. Sekarang tuh semua orang megang HP gitu. Iya. Feeling gue sekarang orang punya akun TikTok duluan dibandingin kayak tahu duluan kayak daftar presiden Indonesia dari 1 sampai 8 siapa, berapa provinsi yang kita punya, udah beda aja gitu. Penetrasi udah setajam itu dan kadang-kadang itu gue lupa gitu. Gue sampai nanya gitu kayak emang lu tahu gue siapa bang gitu. Tahu peradaban kan Fizz gitu. Iya terus yang kayak oh ya udah. Ya udah mau foto ayo gitu. Kayak gitu rasanya. Tapi ya gitu maksudnya kayak sering kali dalam konteks harian teringat atau diingatkan kalau yang denger udah banyak gitu sekarang. Cuman kadang tapi masih sering lupa juga sih. Gara-gara gue ngikutin konten lo juga nih. Lewat lagi nih di FYP gue nih. Lu belajar motor sama Sal Priadi. Itu udah lama itu. Padahal itu 2018 kalau gak salah. Gue pernah mau main pagelaran sama dia. Waktu itu ada Nadine juga. Ada Andovi juga. Oh iya. Bareng Andovi juga waktu itu inget gue. Iya bareng Kak Jov, bareng Andovi juga. Gue dikasih adegan naik motor sih. Bisa gue kopling pula motor sport gitu. Kayak anjir malu banget nih kalau misalnya motornya harus diganti Matic. Gara-gara kayak perannya adegannya tuh yang kayak beskap tapi kulit. Terus yang kayak wah maskulin gitu. Gak mungkin lah kayak keluarnya skuter gitu kan gak lucu kan. Kayak yaudah gue mau gak mau harus belajar gitu. Nah disuruh belajar sama Oi namanya yang megang pagelaran, disuruh belajar sama Sal.
Karena Sal bisa dan dia willing mau ngajarin gue, sini kamu sama aku aja lah gitu belajarnya, oke gitu. Terus udah tuh bener-bener kayak sehari itu dia datang ke kantor tuh ngajarin gue, yang kayak itu masih kantor Saniter yang lama, dia datang siang-siang gitu. Ya udah terus dia spend time ngajarin gue dari siang sampai sore itu, sampai gue bisa dikit-dikit lah gitu. Sampai akhirnya Hamin berapa harus gladi resik gitu GR di Taman Senayan tuh yang pohon gede banget itu, karena acaranya di situ. Senayan. Di sebelahnya Plaza Senayan kan ada taman yang outdoor. Oh iya, tahu ya. ya. Mancurnya. Waktu itu pagelaraannya di situ. Udah bisa GR dari Hamin berapa, dia ngajarin gue lagi. Yang dikontenin yang siang-siang, tapi cuman itu masih berlanjut tuh belajar tuh sampai malam. Oh berarti yang dikontenin itu setelah lumayan lancar dong? Belum lancar itu. Tapi setelah berapa kali lah gitu. Iya, cuman sebenarnya kalau seingat gue di memori gue lebih lucu lebih lucu sebenarnya adegan-adegan pas dia ngajarin gue malam-malam pas GR. Karena itu kan gue cuma diajarin ini kopling ya, lu kalau mau ngegas ini segala macam gitu. Tapi di malam itu tuh dia ngajarin yang kayak oke nih ada tangganya nih, lu gas di sini nih. Soalnya kalau misalnya lu berhenti di sini jatuh lu depan orang gitu-gitu. Dia ngajarin basic, padahal pas pagelaran ada macam-macamnya. Macam-macam. Kayak gue cuma dikasih waktu berapa lama gitu buat belajar itu. Gue ada tegangnya banget tuh. Wah, mulut gue udah pahit tuh asam lambung pas sebelum LED kebuka gue naik motor gini. Akhirnya gimana? Akhirnya aman, akhirnya aman. Dan potongan-potongannya kayak banyak juga di TikTok sama YouTube deh. Tapi lo jadi sering naik motor abis itu? Enggak juga sih. Enggak ya? Gue pernah waktu itu abis pulang dari Bali liburan agak panjang, di sana ada motor, enak juga ya naik motor gitu. Terus gue sampai sini beli motor sok-sokan gitu lah, motor tua gitu. Oke. Yang masih kopling. Cuman gue pakai ke depan doang, balik lagi gue panas banget. Gue lupa kalau gue tinggal di Jakarta ya ternyata gitu. Kalau di Bali seru gitu ya. Terus balik gitu, udah nggak dipakai berbulan-bulan. Akhirnya anak tim produksi gue yang kayak lu bawa deh daripada nggak keurus di rumah gue gitu, karena dia punya bengkel. Iya. Akhirnya nggak kepake dan gue nggak mau menyentuh motor-motor kopling lagi sampai sekarang. Nah yang di video itu si Sal kan bilang dijemput depan kantor lo kan. Berarti kantor lo ini Saniter. Saniter itu waktu itu Saniter. Nah gue tertarik bisnisnya nih. Gimana sih bisnis label itu? Maksudnya revenue streamnya itu apa aja sih? Kalau specifically Saniter dia itu nggak cuman label aja gitu. Maksudnya as a group itu dia juga ngurusin merchandising. Oke, ini kayak lo pakai bukan sih? Tapi kalau ini kebutuhan syuting, jadi kayak nggak dijual gitu. Oh, karena gue lihat ada 2 burung, berarti kan yang ini Doves iya, Oh memang ini, tapi nggak dijual. Tapi ini setidaknya belum dijual, maksudnya kayak. Ini komen rame sih berarti. Apa dijual? Apa namanya? Cuman ya Saniter itu specifically ya, kalau ngomongin Saniter, dia ada merchandising juga, ada label, ada manajemen. Oke. Kayak secara bisnis gitu, profitnya, revenue-nya dari mana, merchandising udah jelas gitu kan. Kayak dia punya rights buat nge-produce merchandise-nya, tapi tentu dengan kesepakatan dan aksesnya dari talentnya juga. Modalnya dari dia, bagi profit. Toko online? Toko online. Tapi sering bikin pop up. Oh. Masuknya kayak Brexpot gitu-gitu masuk. Paling laku pasti lagi event dong? Iya, tiap kali kayak manggung, bahkan di acara random, di acara orang, itu pasti ada anak merchandising yang datang, buka booth, bawa stok sekiranya yang kayak bakal habis nih segini, gitu. Oke, merchandising tuh satu revenue stream lah. Lalu? Habis itu label tuh jelas gitu menurut gue, kayak revenue dari lagu ya. Kalau lagu royalty. Iya, royalty, mekanik gitu. Dari streaming, dari kalau channelnya under, labelnya juga dari AdSense, kalau di YouTube segala macam juga dari. Kalau misalnya lagunya dipakai sama brand, sama iklan gitu-gitu kan ada fee sinkronisasinya kan. Oke, ada rights-nya lagi ya. Iya, itu juga dari situ gitu penggunaan lagu. Tapi kalau dari sisi labelnya memberikan modal ke talentnya buat produksi lagunya gitu atau albumnya. Oke. Ini modalnya dari gue, talentnya dari lu. Kita buka warung bareng, profitnya kita bagi kayak gitulah kasarnya. Oke, artinya kayak label invest ke lu kan. Nanti tinggal sharing profitnya aja. Iya. Berarti kepemilikan dari lagu itu kepemilikan bersama antara label sama artis. Kepemilikan bersama. Karena kalau gue sih ngerasanya kadang-kadang definisi master file itu oleh siapa atau punya siapa, zaman sekarang tuh udah bergeser banget karena perubahan teknologi gitu loh. Artinya? Kayak zaman dulu itu kayak gue ngerasa kalau ngobrol sama kawan-kawan musisi yang lebih senior, yang tua-tua ya, correct me if I'm wrong gitu. Kalimat master lagu ini yang megang siapa itu big deal banget gitu. Gue nggak tahu, mungkin tidak
terpengaruh atau nggak terlalu ada dampaknya di gue karena ngerjain label dan manajemen ini bareng sama teman-teman juga gitu ya. Cuman kalau di kami sih hampir nggak pernah ada percakapan kayak gitu karena ya kayak ini mau masternya didanain sama Saniter atau sama siapa. Ya ini lagu nggak mungkin dipakai atau dijual atau apapun kalau bukan kesepakatan semua pihak gitu. Kalau bukan kesepakatan Saniternya sama talentnya dan sebaliknya. Jadi nggak bisa sepihak yang kayak lu nggak ngasih izin bodo amat, gue tetap mau jual ini ke brand A gitu, nggak bisa. Orang gitu. hak masternya di gue. Iya gitu itu kan, nggak pernah bisa. ada. Selalu harus ACC lah gitu. Iya. Nah, itu juga ya satu sumber pendapatan juga. Sisanya sih manajemen gitu yang udah jelas kayak kebutuhan tim belakang layarnya dibantu gitu, ada manajernya dari lagi-lagi ACC gitu orangnya, kesepakatan dua belah pihak, tapi secara legal itu ya karyawan dari dari Saniter gitu kan. Iya. Itu dibantu gitu orang-orang belakang layarnya ada. Terus abis itu ya ada apa sih bahasanya? Ya ada perjanjian lah gitu antara talent sama manajemennya. Oke lu kalau manggung yang ke label berapa %. Kalau misalnya kayak dapat endorsement gitu atau kayak misalnya dapat brand gitu. Tapi yang nggak ada hubungannya sama lagunya ya, menggunakan use of image aja itu berapa %. Gitu sih. Dia dari 3 koridor besar itu kayak gitu. Oke. Merchandise, lagu dan talent dan manusianya gitu manajemennya. Berarti di bawah Saniter ini ada banyak artis ya? Sekarang itu lagi-lagi correct me if I'm wrong ya, ini yang gue ngomong kayak gini ke teman-teman gue sendiri berarti karena gue udah nggak terlalu involved di dalam situ day to day. Tapi yang aktif ya Fis, Lomba Sihir sekarang. Oke. Yang masih under management gitu. Oke. Kalau label itu as a group gitu karena Saniter juga associated dengan beberapa label-label lain juga gitu ya. Itu ada banyak banget, gue udah sampai lost track gitu sekarang. Ya lost track karena nggak semua itu musik itu dari lingkungan kami gitu. Udah mulai outreach itu yang kayak ya udah lingkungan lain, musik yang lain, tapi yang menurut kawan-kawan dari R&D-nya atau A&R-nya bagus gitu. Oke. Jadi udah banyak kalau label, tapi kalau manajemen sekarang yang prominent ya Lomba Sihir sama Fis. Dua tadi ya. Kalau dari lo pribadi next mau ada apa for remaining of the year gitu? Gue masih ngejalanin rangkaian konser showcase. Kemarin abis yang Bali untuk Doves, ini mau ada yang Jakarta. Abis itu masih mau ada rangkaian yang lain lagi. Yang gue masih takut buat announce-nya, takutnya sudah menjanjikan gitu loh. Oke. Karena masih ada 1-2 hal yang harus di lock lah segala macam. Tapi nulis jalan terus? Gue lagi lega banget sih karena baru ada yang selesai gitu. Udah ada lagi yang selesai? Enggak, ini udah udah rahasia umum gitu. Bakal ada rilisan baru Lomba Sihir kan tahun ini. Tapi proses produksi itu udah kelar. Berarti habis ini ada yang dari Lomba Sihir? Cuman ini gue lagi punya ruang nafas. Kayak gue pernah ngitung kayaknya akhirnya setelah kayak 7 apa 8 tahun. Ini baru sekarang gue bener-bener stop, gak nulis sama sekali. Wah. Sebelumnya ya ada terus, kayak abis kelar ini cuman break kayak seminggu, gue udah harus mulai buat proyek lain gitu. Lo tapi gak burn out ya? Gak pernah ya? Kebetulan karena proyeknya beda-beda, jadi kayak ada... Fresh terus ya? Via fresh terus gitu sih. Terakhir nih, Fadil fans berat lo. Dari tadi dia sok cool. Sok cool, dia Maya. Lo fans tapi kan, jujur lo. Iya. Ngomong-ngomong fans ngikutin bang. Dibacain gimana orang. Ini karena si Gilang kan ada anak kreatif gue. Dia nyiapin pertanyaannya juga kan hari ini detail-detailnya. Ini tuh Fadil fans India Paul. Ini dari Mars ya. Ada remarks ya, ini itu. fact-nya. Tanya Dil. Ini lagi ada Hindia di sini, ada Baskara. Mau nanya apa lo? Kan tiap hari dengerin lagunya. Apa Dil? Kok jangan setara-setara gitu dong. Apa? Dari musik bisa kaya gak? Wih deh, dari sosok nggak wakilin gua. Soalnya dari kemarin kan sering ditanyain. Oh iya, benar-benar. Apa? Gimana? Gua penasaran karena gua kan ada project musik juga, namanya Timun Jelita. Gua ada project musik. Terus gue penasaran sama numbersnya, karena kalau di gua tuh nggak masuk. Buat biaya produksi, menghitung dari manggung. Terus ada, kalau di gua kan ada kesempatan-kesempatan lain di luar manggung. Yang kalau tanggalnya gua pakai manggung, gua kehilangan yang lain. Iya tentu ya. Oke. Nah pertanyaan Fadil nih, mungkin sebenarnya dari musik tuh bisa kaya nggak?
Gue murni dari musik. Maksudnya gue nggak bilang gue kaya, cuman gue bohong kalau gue bilang gue nggak berkecukupan. Gue berkecukupan dan gue berkecukupan murni dari musik gitu. Oke, tentu tidak semua orang bisa kan? Tentu tidak semua orang bisa. Oke. Tapi kan nggak semua orang juga komedinya sukses kan? Betul. Sama aja sebenarnya. Betul, kok jadi dibalik. Iya. Iya paham. Cuman bisa. Iya, Banyak tantangannya di industrinya gitu. Tapi kayaknya di Indonesia belum ada industri yang perfect ya. Oke. Cuman bisa. Oke. Sebenarnya bisa. Karena pertanyaan tadi bisa apa enggak berarti bisa. Bisa. Tinggal mau sejauh mana kita mau dapetin itu kan. Iya kan. Karena balik lagi lu aja dari takor kan. Iya. Sampai Tapi menang Ami. Iya. Iya itu sih. Ada teman gue yang lain, ada Raim Laude. Raim juga stand up comedian. Iya, Komang kan? Iya, jauh dari Jakarta, tinggalnya di sana, terus tiba-tiba menang AMI juga gitu. Jadi kalau kita mau usaha pasti bisa-bisa aja. Pasti bisa. Thank you, terima kasih Baskara Terima kasih, udah datang Bang. hari ini. Terima kasih Terima kasih Baskara, sudah thank you semua, dadah.